Hello everyone, welcome back to my video. Today's learning we are going to continue our topic. But before that, please attention to this dialect. Hi Andy, when will you go to New York? I will go next week. How long will you be there? Just for 2 weeks. What will you do there? I will learn about political communication. Is that exchange program? Yes. It's kind of short course. I got the scholarship last year and I will leave to New York by this year. Will you visit another country then? No, I will not go to other place. I will back to here soon. That's great. I hope you will have a great time there. Sure do. Thank you. Baik, setelah kalian memperhatikan dialog di atas, bisakah kalian menebak materi apa yang akan kita bahas pada kali ini? Sekali lagi kita perhatikan beberapa kalimat yang ada di dalam dialog sebelumnya. I will go next week. How long will you be there? What will you do there? I will learn about political communication. Will you visit another country then? I will not go to other place. I hope you will have great time there. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita dapat menyimpulkan kita akan belajar mengenai tenses, yaitu future tense. Apa itu simple future tense? Apakah kalian sudah tahu fungsi dan pengertian dari future tense? Jika kalian belum tahu, simak penjelasan berikut ini. Simple future tense is a tense expressing an action that has not yet happened or state that does not yet exist. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Jadi, simple future tense adalah tenses yang biasa digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan. Yang dimaksud dengan kegiatan yang di masa depan adalah kegiatan yang akan kalian lakukan besok, minggu depan, atau tahun depan, dan akan selesai pada saat itu juga. Berikut ini adalah formula atau rumus dari simple future tense. Yang pertama, untuk kalimat positif, kita menggunakan subject, kemudian auxiliary verb will, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian object, dan yang terakhir adalah time atau kata keterangan waktu. Untuk subjek yang digunakan yaitu subjek yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Semua subjek itu menggunakan auxiliary verb will. Perhatikan contoh berikut ini. She will make a cupcake tomorrow. She merupakan subjek. Will adalah auxiliary verb. Make adalah kata kerja bentuk pertama. A cupcake adalah objek. Dan tomorrow merupakan time atau kata keterangan waktu. Bentuk kalimat berikutnya yaitu bentuk kalimat negatif. Rumusnya subject, kemudian auxiliary will, kemudian not, kemudian verb 1, object, dan yang terakhir time signal atau keterangan waktu.
hampir sama seperti bentuk positif, namun dalam bentuk negatif setelah kata will atau setelah auxiliary verb will kita tambahkan not untuk menunjukkan bentuk negatifnya. Perhatikan contoh berikut ini. She will not make a cupcake tomorrow. Nah, terdapat kata not setelah will. Jadi, jika kalian ingin mengungkapkan atau ingin mengatakan sesuatu yang tidak akan kalian lakukan di masa yang akan datang, kalian bisa menggunakan will not, kemudian verb 1, atau simple future tense dalam bentuk negatif. Yang selanjutnya yaitu bentuk interrogative atau bentuk kalimat tanya dalam simple future tense. Jika dalam bentuk positif dan negatif, auxiliary verb terletak setelah subjek, namun dalam bentuk interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan, auxiliary verb will berada di depan kalimat sebelum subjek. Jadi, rumusnya atau formula untuk bentuk pertanyaan atau interrogatif dari simple future tense adalah auxiliary verb will, kemudian subject, verb 1, object, time signal, dan yang terakhir jangan lupa kalian memberikan tanda tanya atau question mark di akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Will she make a cupcake tomorrow? Nah, kalimat ini merupakan kalimat interrogatif karena terdapat auxiliary verb will di depan atau di awal kalimat dan terdapat tanda tanya question mark di akhir kalimat. Agar kalian lebih paham tentang simple future tense, perhatikan beberapa contoh berikut dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama bentuk positif. They will take school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Nah, sekali lagi saya jelaskan. Jika dalam bentuk positif, pertama kita harus meletakkan subjek di awal kalimat, kemudian diikuti oleh auxiliary verb will, dan selanjutnya diikuti oleh verb bentuk pertama, kemudian objek, dan yang terakhir adalah waktu atau time. Next is negative form atau bentuk negatif. They will not take school examination next month. Mereka tidak akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika dalam bentuk negatif, kita hanya menambahkan not setelah auxiliary verb will. Yang terakhir, interrogative form atau bentuk tanya. Will they take school examination next month? Akankah mereka mengikuti ujian sekolah bulan depan? Jika di bentuk positif dan negatif diawali dengan subjek, maka pada bentuk interrogatif diawali dengan auxiliary verb will, diikuti dengan subjek, dan kemudian diikuti oleh kata kerja, objek, kemudian waktu, dan yang terakhir tanda tanya atau question mark. Di sini saya menggunakan they sebagai subjek pada semua bentuk kalimat, kemudian take sebagai verb, kemudian school sebagai objek, dan next month sebagai kata keterangan waktu. Nah, apakah kalian sekarang sudah mengerti bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple future tense? Jika kalian sudah mengerti, coba kalian bentuk kalimat ini menjadi bentuk negatif dan bentuk
interrogative. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Saya tunggu jawaban kalian. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.